pecinta film di seluruh dunia, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan luar biasa, karena kali ini kita akan bahas satu film fantasi yang bakal bikin kalian tegang, kagum, dan sedikit ngilu. Bayangin deh, kamu dijodohkan dengan pangeran dari kerajaan megah. Semua orang bilang kamu bakal hidup bahagia selamanya. Tapi ternyata itu semua jebakan mematikan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Damsel 2024. Kisah tentang seorang gadis muda yang harus melawan nasibnya sendiri ketika pernikahan impian berubah menjadi mimpi buruk. Dari putri yang lemah menjadi pejuang tangguh, perjalanan ini penuh darah, api, dan keberanian yang luar biasa. Jadi, siapkan cemilan kamu, duduk yang nyaman, dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan alur cerita film keren lainnya. Langsung aja, ini dia alur cerita film Damsel. Pada hari pertama pernikahannya dengan sang pangeran, wanita itu tanpa belas kasihan dilemparkan ke dalam jurang oleh suaminya yang baru. Beruntung, ia tertahan oleh sebuah ranting kering yang menyelamatkan nyawanya. Saat Jesse sadar kembali, ia segera berteriak meminta tolong di mulut gua, namun tidak mendapat jawaban. Jesse memutuskan untuk mulai memanjat ke arah langit-langit gua. Namun dinding batu tersebut licin dan tak memiliki pijakan. Ia mulai mencari jalan keluar lain dan akhirnya sampai di sebuah gua yang memancarkan cahaya biru. Namun, ia harus menyeberangi jurang yang dalam dan tak terlihat dasarnya untuk mencapainya. Jesse mengumpulkan keberaniannya dan melompat ke sisi seberang. Kakinya yang terluka hampir membuatnya terjatuh dari tebing. Di saat genting, rantai pada pakaiannya tersangkut di celah batu, membuat tubuhnya stabil. Ia mengeluarkan sebilah belati dari sakunya. Setelah berjuang keras, akhirnya ia berhasil memanjat hingga ke platform. Sumber cahaya biru itu ternyata berasal dari serangga dan cairan yang mereka keluarkan. Jesse merobek sebagian pakaiannya, memasukkan kunang-kunang ke dalamnya dan membuat lampu darurat. Di dalam gua itu juga terdapat kolam air. Jesse dengan antusias menyendok air untuk diminum, namun air itu terlalu kotor. Ia hanya bisa menghilangkan dahaga dengan air yang menetes dari es yang mencair di atasnya. Saat ia menutup mata untuk menikmati air tersebut, pilar-pilar es di atas tiba-tiba mulai mencair. Seekor monster mengikuti nyala api dan jatuh ke dalam gua. Jesse segera bersembunyi di dalam gua sehingga lolos dari kejaran monster itu. Tiba-tiba ia melihat tanda-tanda pada dinding dan banyak pakaian gadis mati di sekitarnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa semua gadis ini sama seperti dirinya, ditipu oleh sang pangeran dan diserahkan pada monster sebagai santapan. Di zona aman sementara itu, Jesse bersandar pada dinding batu. Tak lama kemudian, ia terbangun dan menemukan sekumpulan kunang-kunang menempel di kakinya. Ia segera menyingkirkan kunang-kunang tersebut dan terkejut melihat lukanya yang semula parah telah sembuh dengan ajaib. Ia lalu mengambil satu kunang-kunang dan menempelkannya di lengannya. Dan benar saja, lukanya mulai sembuh dengan cepat. Setelah pulih, Jesse langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Berdasarkan peta yang ditemukan di dalam gua, Jesse mengetahui bahwa jika mengikuti arah tertentu, ia akan menemukan jalan keluar lain, menandakan bahwa ada orang lain yang sebelumnya berhasil kabur.
Setelah mengukir namanya di dinding, ia perlahan masuk ke lorong baru bersama para kunang-kunang. Tak lama kemudian ia menemukan tempat yang diterangi sinar matahari, sebuah celah yang dipenuhi kristal. Ia memungut mahkota dari tanah, merobek rok panjangnya dan membalutkannya di lengan dan kakinya, lalu mulai memanjat ke atas. Tiba-tiba bayangan gelap muncul di langit-langit gua, mengeluarkan raungan mengerikan. Melihat pemandangan itu, monster membuka mulutnya. Di saat genting, Jesse menggunakan mahkota untuk mengaitkan dirinya ke batu dan berhasil menyelamatkan diri. Namun, ketika Jesse mencapai pintu keluar, ia mendapati bahwa jalan keluar itu ternyata berada di atas tebing tinggi tanpa jalan turun. Emosinya runtuh. Saat ia mulai putus asa, suara derap kaki kuda tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ia segera melambaikan tangan dan berteriak minta tolong. Namun tak disangka, monster tiba-tiba terbang ke arahnya, membuat Jesse mundur ke sudut dan menemukan sebuah kerangka. Saat itulah ia menyadari bahwa wanita yang menggambar peta di dinding tidak berhasil kabur. Monster membuka mulutnya, bersiap menyemburkan api. Jesse sadar bahwa ia tak bisa lagi melarikan diri. Saat itu, sebuah teriakan menghentikan serangan monster. Monster langsung terbang untuk menyelidiki. Mendengar suara ayahnya, Jesse segera menoleh, namun secara tidak sengaja terjatuh ke sarang monster. Di hadapannya tergeletak sebuah mahkota dan tubuh 3 naga kecil. Jesse akhirnya memahami alasan dirinya dijebak. Bertahun-tahun lalu, induk naga melahirkan 3 telur naga. Namun tepat sebelum menetas, sang raja memerintahkan pembunuhan terhadap ketiga bayi naga itu. Jeritan tajam menggema di dalam gua, dan sang induk naga pun muncul menyemburkan api yang membakar segalanya. Tak ada yang bisa menahan amarahnya. Raja pun sadar bahwa ia telah membawa bencana besar dan segera berlutut memohon ampun, menyatakan kesediaan membayar harga apapun untuk pengampunan. Namun, sang induk naga menuntut balasan setimpal. Raja harus mengorbankan 3 putrinya sebagai tumbal. Sejak saat itu, setiap raja baru harus menyerahkan 3 gadis sebelum penobatan untuk menenangkan arwah naga yang dibunuh. Namun mana ada raja yang tega mengorbankan anaknya sendiri? Maka mereka memilih menipu gadis-gadis tak berdosa dengan kedok pernikahan, lalu mengirim mereka ke sarang naga sebagai korban setelah upacara pernikahan. Dan Jesse adalah salah satu korbannya. Saat itu, ayahnya dan para prajurit masuk ke sarang naga. Namun, di hadapan naga raksasa itu, para prajurit manusia tak berdaya dan dengan cepat dihancurkan. Meski ketakutan, ayah Jesse tak ragu menghunus pedang dan menyerang demi menyelamatkan putrinya. Pemandangan ini disaksikan oleh Jesse yang baru tiba. Sang induk naga merasakan kehadirannya dan segera menggunakan ayahnya sebagai umpan. Meskipun sang ayah terus memperingatkan agar Jesse tidak keluar, ia memutuskan mengorbankan dirinya demi keselamatan putrinya. Jesse melihat ayahnya tertusuk di dada oleh naga dan menjerit kesakitan. Mendengar itu, induk naga segera berbalik untuk mencari Jesse.
Saat ia putus asa bersembunyi di balik batu, tiba-tiba seorang prajurit yang hendak melarikan diri secara tak sengaja menimbulkan suara, menarik perhatian induk naga seketika. Para prajurit dengan tergesa-gesa melarikan diri, berhasil memancing monster keluar dari sarangnya. Jesse memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati ayahnya. Ayahnya yang sekarat mempercayakan Jesse untuk menggunakan tali yang ia tinggalkan untuk melarikan diri. Ibu tiri dan saudara tirinya akan menunggu di luar. Sementara naga betina mengejar para prajurit, Jesse menggenggam erat tali itu dan mulai memanjat ke atas. Naga betina itu dengan cepat menyadari perubahan target. Dalam amarah, ia menghancurkan para prajurit hingga mati, lalu mengepakkan sayapnya dan segera melesat mengejar Jesse yang sedang melarikan diri. Melihat hal ini, Jesse memanjat semakin tinggi dengan putus asa, tak berani berhenti barang sejenak. Api naga mengarah kepadanya dengan raungan yang dahsyat. Untungnya, Jesse sudah terlebih dahulu mencapai atas tebing, berhasil keluar dari gua. Dia tahu bahwa naga betina itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jesse segera menunggang kuda putihnya menuju tepi laut. Tanpa diduga, naga betina meledak keluar dari sarang dengan raungan penuh amarah. Jesse menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa mengungguli naga dengan menunggang kuda. Jadi ia segera turun dan bersembunyi di balik batu besar. Naga betina yang hanya berhasil mengejar kudanya baru menyadari bahwa ia telah ditipu dan seketika mengamuk, menyemburkan api dan membakar seluruh hutan. Ratu yang berada di istana menyaksikan pemandangan seperti kiamat ini dan langsung menebak bahwa Jesse telah memprovokasi naga. Untuk menenangkan naga, ia memerintahkan para prajurit untuk membawa saudara Jesse dan melemparkannya dari tebing sebagai persembahan kepada naga. Saat Jesse akhirnya berhasil melarikan diri dan bertemu kembali dengan ibu tirinya, ia mengetahui bahwa ratu telah mengambil saudara perempuannya. Bertekad untuk menyelamatkan saudara kandungnya, Jesse memutuskan untuk kembali ke sarang naga. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, Jesse dengan berani menerobos masuk ke sarang naga, mencapai gua cahaya biru, dan menciptakan cahaya kunang-kunang. Ia menggunakan air kotor di kolam untuk menyamarkan bau tubuhnya, mengumpulkan senjata yang tercecer menjadi satu tumpukan, lalu membuat mekanisme waktu darurat untuk mengalihkan perhatian naga nanti. Kemudian ia mengambil pedang dari tanah dan bersiap bertarung. Naga itu pun menanti, sudah menduga Jesse akan kembali menyelamatkan saudara perempuannya. Setengah jam kemudian, dari kejauhan naga mendengar suara, mengira itu adalah Jesse. Naga langsung melompat ke arah sumber suara tersebut. Jesse memanfaatkan kesempatan itu untuk menemukan saudara perempuannya. Namun sayangnya, saudara perempuannya terluka parah dan tidak bisa melarikan diri dengan cepat. Saat naga menyadari bahwa dirinya telah ditipu, dalam sekejap mata ia segera kembali menyerang. Jesse menyuruh saudarinya untuk bersembunyi sementara dan bersiap menghadapi naga seorang diri. Ia mengungkapkan kebenaran kepada naga, membuka kedok kebohongan sang raja, mengungkap bahwa keluarga kerajaan tidak pernah menepati janji untuk mengorbankan putri mereka, melainkan menipu gadis-gadis polos melalui pernikahan palsu. Namun, meskipun telah dijelaskan, naga tetap tidak percaya. Tanpa pilihan lain, Jesse mencabut pedangnya untuk melawan naga
namun ia terbakar oleh api naga dan jatuh ke dalam air. Setelah memanjat keluar dari danau, Jesse mencoba mengambil kembali pedangnya, namun kembali ditubruk oleh naga. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Jesse dengan cepat mencabut belati dari dadanya untuk melakukan serangan balik dan berhasil membutakan salah satu mata naga. Ia lalu mengambil kembali pedangnya dan menegaskan bahwa dirinya bukan keturunan bangsawan. Akan tetapi, naga tetap tidak percaya karena ia mencium aroma darah kerajaan pada Jesse. Dengan tak ada pilihan lain, Jesse menusukkan pedangnya ke telapak tangan naga dan berhasil melepaskan diri untuk sementara. Menyadari kemarahan naga yang semakin memuncak, Jesse berjalan ke arah batu besar dan sengaja memancing naga untuk menyemburkan api. Naga pun terbakar oleh apinya sendiri. Menjerit keras sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Melihat ini, Jesse mengulurkan telapak tangannya dan menjelaskan bahwa setiap kali seorang pangeran menikahi seorang gadis, tangan sang pangeran akan dilukai sehingga darah kerajaan mengalir ke dalam tubuh gadis tersebut. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan telah menipu naga dengan cara ini. Jesse mengangkat pedangnya dan mengayunkannya dengan keras. Namun ia tidak membunuh naga tersebut karena mereka berdua adalah korban. Hanya dengan bekerja sama mereka bisa menghadapi pelaku sebenarnya, yaitu keluarga kerajaan. Jesse berjalan ke dalam kolam dan menggunakan cahaya kunang-kunang untuk menyembuhkan luka naga. Kemudian ia kembali sendirian ke istana. Saat itu, di aula besar, sang pangeran masih menipu gadis-gadis polos dalam upacara pernikahan. Ia mendekati panggung, membebaskan sang pengantin, lalu memperingatkan semua orang dengan lantang memberi kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Namun sang ratu yang percaya diri karena berada di tengah kerumunan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba naga muncul di atas istana. Saat Jesse berbalik untuk pergi, kerajaan dilalap api dan runtuh. Jesse pun meninggalkan tempat itu dan di atasnya naga terbang perlahan. Ia akan menggantikan ayah Jesse untuk terus melindunginya. Dan itulah akhir dari kisah Epic Damsel 2024 dari seorang gadis biasa yang dijebak untuk dijadikan korban naga, menjadi pahlawan sejati yang berani melawan takdirnya sendiri. Film ini ngasih pesan kuat banget. Kadang pahlawan yang kita tunggu nggak akan datang karena kitalah pahlawan itu sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi Elodie, berani nggak melawan naga sendirian di dalam gua gelap kayak gitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film keren lainnya yang pastinya bikin kalian teriak, tegang, dan terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di channel Fun Story, tempat dimana alur cerita jadi seru banget.